Halo semuanya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan paragraf dan heading di dalam HTML. Nah, teman-teman, saya di sini akan menyimpan foldernya dengan nama index.html. Kenapa sih harus index.html? Teman-teman, nanti tempat kita untuk merunning website kita itu harus di index HTML. Mungkin nanti kalian akan menambahkan di sini halaman 1.html atau halaman 2.html dan seterusnya. Itu kita tetap runningnya dari indeksnya. Oke, tapi kita hapus dulu. Saya akan membuat template kita. Template saya dengan menekan tanda seru. Nah, di sini ada beberapa. Nah, di sini ada template-nya langsung sampai body sampai penutupnya HTML-nya. Teman-teman bisa gunakan yang mana saja. Kalau yang titik 3, HTML 3, tanda seru 3, itu hanya bagian atasnya saja, teman-teman. Doctype HTML saja. Saya gunakan yang paling atas. Nah, di sini sudah keluar template-nya. Di sini ada headingnya, di sini ada bodinya, body atau isinya ya nanti akan kita buat. Dan di sini kita akan terlebih dahulu bikin judulnya. Judulnya di sini sudah ada title ya. Teman-teman bisa lihat, misalnya ini adalah website pertama ya. Web pertama. Mungkin setelah kalian running, kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah web pertama. Dia sebagai titelnya ya, tempat kita browse-nya mencarinya. Teman-teman lebih mudah dalam mencarinya, jadi penamaan titelnya itu lebih mudah, jadinya teman-teman bisa mengetahui identitas halamannya. Ini halaman di web pertama. Oke, kita lanjut kembali, lalu kita isi bodinya. Untuk mengisi bodinya, saya akan memberi tahu pertama kita harus panggil dengan headingnya dulu. Di sini kalau untuk membuat headingnya, teman-teman bisa tambahkan H1 lalu enter. Seperti ini ya formatnya, membuat formatnya sendiri, H1 sama /H1. Misalnya heading 1 ya, kita buat heading 1, lalu kita buat lagi H2, lalu heading 2. Nah, oh ya, saya juga akan menjelaskan seandainya kalau teman-teman di sini nanti membuat misalnya seperti ini, heading H3, ketik H3 tapi tidak keluar seperti yang saya buat, itu teman-teman bisa tekan kontrol sama spasi. Nanti dia akan memunculkan formatnya. Heading 3. Kalau di sini udah muncul, teman-teman tinggal klik saja. Misalnya di sini heading 3. Lalu heading 4. Lalu heading 5. Lalu heading 6 ya. Heading 6. Di sini kita bisa menggunakan live server, jadi biar update otomatis sebenarnya ya. Jadi pada saat kita merunning, itu nanti akan keluar website kita. Dia akan membuat seperti ini teman-teman. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Dia semakin kecil. Fungsinya heading buat apa sih? Teman-teman mungkin secara garis besar kita pasti akan membuat judul dalam halaman. Ini akan menjadi subjudul, mungkin akan menjadi lebih rinci ya sampai heading 6-nya ya. Ini maksimal heading 6 ya teman-teman nanti. Nah, ini akan membuat website kalian bisa lebih memfokuskan apa sih yang akan dibahas di website kalian. Heading 1 misalnya kalau kalian membahas matematika misalnya di bidang lingkaran, mungkin ini kita bahas lingkaran. Terus heading 2 itu mungkin akan membahas tentang lingkaran, itu mungkin ada luas dan keliling. Heading 2. Heading 3 itu mungkin akan dibagi lagi menjadi kelilingnya, lalu luasnya. Lalu heading 4 itu dari kelilingnya itu pasti ada subnya lagi, mungkin dia jari-jarinya atau dan lain-lainnya. Terus semua membuat semakin tingkat kepentingannya itu bisa dimengerti oleh pembacanya. Ini tidak perlu kalian close, kita tutup saja, nanti dia akan merunning sendiri. Nah, terus itu di sini kita akan belajar untuk membuat paragraf. Nah, fungsi paragraf di sini kalian bisa
membedakan antar barisnya ya. Kalau seandainya kalian menulis seperti saya sebenarnya boleh. Misalnya saya ingin menulis apa ya, lorem ya. Nanti kan nulis tulisan seperti ini ya. Lorem ipsum dolor dan seterusnya seperti itu. Mungkin kita tinggal save saja ya. Save saja. Nanti dia otomatis akan muncul sendiri. Nah, seperti ini. Nah, tapi kita ingin dia dibaca oleh website kita. Nanti ini akan dibaca website kita, maka kita membutuhkan namanya paragraf teks. Jadi untuk mengkelompokkan teks kita. Nah, itu bisa kita gunakan, tekan saja P seperti ini, lalu kita tambahkan, kita masukkan dalam sini. Nah, teman-teman, mungkin dia akan membuat tulisan yang panjang seperti ini. Kalau saya save terlebih dahulu, kita bisa lihat di sini. Nah, panjang ya. Tapi kalau kalian ingin mengkelompokkan, itu bisa saja teman-teman. Ini kalau semakin panjang ini akan jadi satu baris ya. Mengkelompokkan jadi baris satu, baris kedua dan seterusnya. Itu kalian harus menambahkan lagi. Misalnya di sini biar dia tidak bikin lebih panjang ya. Kita tambahkan saja di sini P lagi. Kita bikin P atau paragraf, lalu bilang halo seperti ini. Lalu kita bisa melihat hasilnya. Di sini ada halo, dia jadi beda kelompok ya, beda kelompok. Setelah kita melihat hasilnya seperti yang di sini, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6, lalu kita menulis paragraf dan teks lainnya. Sekarang kita juga bisa membuat huruf ini menjadi huruf bold, underline dan lain-lainnya. Sekarang kita coba untuk bold terlebih dahulu. Nah, untuk bold di sini saya akan menggunakan B. Kita tekan saja B, atau klik, lalu ini adalah bold ya. Kita bisa lihat, kita save terlebih dahulu, kita bisa lihat hasilnya. Ini adalah bold. Mungkin saya buat seperti ini kali ya, biar kita bisa langsung lihat hasilnya ya. Ini adalah bold. Nah, tidak hanya B, kita bisa juga menggunakan strong di sini ya. Untuk menebalkan huruf, kita juga bisa menggunakan strong. Kita gunakan ini adalah bold 2. Kita save lagi ya. Ini sama ya. Oh, ini kita tambahkan lagi di sini ya. Nah, di sini ada dua ya, sama ya teman-teman. Ini bisa kita gunakan juga, bisa strong, bisa bold. Tapi lebih enak kita menghafal yang bold teman-teman. Karena kalau kita menggunakan bold itu kan, iya kita ingat kita menggunakan Microsoft Word itu sama-sama menggunakan bold. Kalau misalnya kalian ingin memberi huruf miring atau italic, itu kalian bisa tekan I, menggunakan I, italic ya. Atau kita buat dulu seperti ini, P dulu, lalu I, ini huruf italic seperti ini. Kita bisa gunakan seperti ini. Nah, dia akan miring. Kalau ingin digabung bagaimana? Ini juga bisa digabung teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kalian juga misalnya ya, di sini kita tambahkan lagi, misalnya P. Kalian juga bisa menggunakan underline. Underline mungkin kita bisa menggunakan U atau S di sini. Misalnya U dulu ya. U. Misalnya underline. Nah, ini underline. Apakah bisa kita gabungkan? Ini bisa kalian gabungkan. Misalnya kita gabungkan ya. Ini kita gabungkan I, lalu kita gabungkan B seperti ini. Lalu underline. Dia tebal, miring, dan garis bawah ya. Ini bisa kalian gunakan digabung seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita bisa membuat teksnya menjadi kecil. Misalnya lalu halo,
Mungkin dari O-nya dulu ya kita buat kecil ya. Kita bisa menggunakan sub di sini. Sub. Nah, di sini O mungkin saya buat. O-nya seperti ini. Ini kalian bisa gunakan ini sama seperti pada saat kalian menggunakan rumus kimia. Rumus kimia banyak ya, misalnya O2 contohnya. Kita bikin O2. Kita kasih spasi terlebih dahulu. O-nya besar ya. O2. Oh, ini deh. Misalnya seperti ini. Nah, ini O2. Oh ya, kalau misalnya kalian ingin mengenter kan, ini kan kalau kalian enter seperti ini ya, kalian ingin enter seperti ini, pada saat kalian save itu dia nggak bisa enter ya, dia nggak akan ke enter. Kalian bisa tambahkan di sini BL, dia akan enter sendiri, dia akan ke enter ya. Nah, kalau untuk pangkat, mungkin kalau kalian ingin bikin website tentang matematika dan lain-lain ya, rumus matematika atau soal matematika, ini bisa kita gunakan juga untuk sub. Untuk P ya, beda ya, tadi pakai B, sekarang pakai P. Misalnya 2 pangkat 2 kali ya. 2 pangkat 2 di sini 2 ya. Kita 2 pangkat 3 kali ya, 2 pangkat 3. Nah, di sini kita bisa lihat 2 pangkat 3 di sini. Nah, itu dia pemangkatan ya di sini. Kita bisa buat pangkat dan lain-lainnya. Nah, terus di sini kita bikin kutipan. Bisa bikin kutipan. Kita menggunakan key. Misalnya di sini kita bikin kutipan, halo, aku sangat. Lalu di sini kita key ya. Kita buat key. Ganteng kali ya, kita sangat ganteng seperti ini. Nah, halo aku sangat ganteng, ini ada kutipan, tanda kutip ya, kutip 2 di sini, tanda kutip di sini. Bisa apa lagi ya selain kita bikin kutipan, tanda kutip. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan pray seperti ini. Misalnya halo, lalu kita enter saja di sini, aku Agung. Oh, kita lihat dia seperti ada spasi tapi ada enter ya, memang enter seperti itu ya. Jadi ini berguna pada saat kalian bikin subbab ya. Terus ini untuk menyorot teks bisa kita menggunakan marks. Kita menggunakan mark. Bagian ini sangat penting. Nah, dia kita kasih warna kuning, teman-teman. Kita juga bisa gunakan small. Lalu small kita gunakan small. Tes 1 2 3. Nah, dia seperti ini. Dia mengecilkan semua hurufnya. Ini kan satu huruf nggak ya? Untuk teks formatting mungkin teman-teman bisa lihat seperti ada bold. Nanti saya akan bikin catatannya juga di deskripsi biar teman-teman bisa lebih memahami. Ada heading, ada strong itu sama seperti bold, ada underline, ada italic, ada sub yang untuk bikin huruf yang menjadi lebih kecil. Untuk pembuatan kimia biasanya ada sub pakai P, itu biasanya pakai pangkat. Ada pre, dia akan bikin jadi subbab, jadi bagiannya ada enternya ya. Terus itu kita bisa markingnya dan macam-macam. Nah, ini bisa kita gunakan teman-teman. Oke, teman-teman, untuk melatih keterampilan teman-teman membuat HTML, coba buat seperti ini. HTML text formatting, di sini ada huruf tebalnya, miringnya, lalu ada teks bergarisnya, rumusnya, rumus H2O, rumus pangkatnya, lalu kita buat dia seperti ini. Nah, setelah kalian mencoba, nanti akan ada kunci jawabannya setelah pertemuan ini. Terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu lagi di pembahasan soal.